Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Pengongkai. Teman-teman, hari ini kita akan melakukan trips perjalanan dari kota Melabuh, ibu kota Aceh Barat, menuju ke kota Banda Aceh, ibu kota provinsi Aceh. Perjalanan ini akan kita tempuh sekitar 4 atau sampai 5 jam lebih dengan jarak sekitar 250 km. Dan teman-teman ikuti terus video berikut ini sampai dengan selesai, bagaimana keseruan perjalanan ini. Dan jika Anda berkenan, silakan like, share, komen, dan subscribe. Ya teman-teman, kita mulai perjalanan ini pada saat jam menunjukkan pukul 8:15. Kita masih berada di pusat kota Melabuh, ibu kota Aceh Barat. Aktivitas masyarakat di sini sudah mulai terlihat. Toko-toko sudah mulai buka walaupun belum habis semua. Ini Hotel Ziarah teman-teman, hotel di sebelah kiri kami, salah satu hotel besar yang ada di kota Melabuh. Di sebelah kiri kami ada kantor DPRK Kabupaten Aceh Barat. Kita akan melewati jalan apa ini namanya, Mr. DIY sudah ada di Kabupaten Aceh Barat di kota Melabuh. Dan ini sebelah kiri kami ada Hotel Meligo. Captain hijau. Tuh, Em phải chỗ cái đấy mà. udah jalan. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Manero, Kota Melabuh. Terlihat jalan ini semakin hari semakin ramai. Pusat-pusat pertokoan baru lahir di sini, tumbuh di sini.
beberapa rumah sekolah juga terdapat di sini seperti MSen, SD, dan juga SMA. Ini gerai Kentucky Fried Chicken ada di sini. Ya teman-teman, kita berada di persimpangan atau perempatan. Sebelah kanan itu arah ke Tapatuan, lurus arah ke Tutut atau ke Gempang, sedangkan kita akan bertujuan ke arah sebelah kiri menuju ke kota Banda Aceh. Ya teman-teman, hari ini kembali lagi kita akan ditemani oleh istri tercinta Ibu Marlina. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, mungkin coba disampaikan, jangan lupa jika Anda berkenan dengan video ini, di like, share, komen, dan Subscribe tentunya. oke. Ini mantap. Jadi anak ke atas. Di jalan ini ada beberapa perbankan, ada ex BNI, kemudian ex BRI juga ada di sini, kantor cabang Aceh Barat, Melabuh. Sedangkan di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Agung Masjid Agung Kota Melabuh, yang masuk ke dalam salah satu masjid terindah di Indonesia. Oke, let's go. Kita mulai perjalanan ini. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke tempat tujuan tanpa ada rintangan apapun. Teman-teman, ini jalan yang dibangun oleh jika sesaat setelah beberapa tahun setelah tsunami. Dulu jalan ke Banda Aceh bukan di sini letaknya, tapi agak lebih ke pantai sedikit, kira-kira sekitar 3 km arah sebelah kiri dari kami. Namun karena kondisi jalan pada saat itu rusak total, sehingga dipindahkan dengan blueprint yang baru, lebih ke dalam lagi agar lebih aman jika seandainya sewaktu-waktu terjadi lagi gempa dan tsunami di sini. Dan mudah-mudahan kita berdoa semoga saja kejadian bencana tersebut tidak lagi terulang di Provinsi Aceh atau di Indonesia pada umumnya. Teman-teman, jika tidak ada ramendang, maka kita akan sampai di kota Banda Aceh sekitar jam 12:30, itu dengan kecepatan 100 km per jam.
namun itu sangat tergantung dengan kondisi di perjalanan. Tapi mudah-mudahan karena ini sudah jam 8:24, jadi anak-anak sekolah sudah berangkat semua ke sekolah, sehingga kita tidak lagi bertemu dengan rombongan anak-anak sekolah yang berangkat ke sekolahnya masing-masing. Pada kondisi seperti ini kita harus memakai personeling turbo teman-teman, melalui kendaraan yang ada di depan. Teman-teman, pada saat pengerjaan pembangkit listrik tenaga uap baik 1, 2, yang sekarang 3 dan 4, memang banyak sekali material-material yang diangkut via darat melalui jalur ini. Tadi terlihat ada truk kontainer yang kita yakini itu adalah bahan material untuk pembangunan proyek PLTU 3 dan 4. Kondisi cuaca sendiri teman-teman sangat cerah. Mudah-mudahan tidak hujan nanti dalam perjalanan, karena ya itu akan mempengaruhi kualitas video yang akan kita sajikan nantinya. Teman-teman, dulu di sini ini adalah perkebunan karet dan hanya ada jalan setapak yang menghubungkan antara desa ke desa, dan sekarang beginilah kondisinya karena sudah dijadikan sebagai jalan akses ke Banda Aceh, maka jalan ini terlihat semakin hari semakin ramai.
teman-teman, persimpangan arah ke kanan menuju ke Kecamatan Kuala B, sedangkan arah sebelah kiri menuju ke Kota Banda Aceh. Mirage. Teman-teman, kita sudah sampai di Suak Timah, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat, tepatnya di lintasan jalan lintas barat Provinsi Aceh. Teman-teman, kita sudah sampai di jembatan Kuala Bubun. Ini juga jembatan baru pada saat setelah tsunami dibangun dan menjadikan ini sebagai jembatan terpanjang yang ada di Kabupaten Aceh Barat.
Teman-teman, kondisi jalan Melabuh Banda Aceh sendiri saat ini dalam keadaan baik, mulus dan juga lebar. Hanya di beberapa tempat seperti di Kailun yang masih terdapat beberapa kerusakan yang sedang dikerjakan oleh kontraktor peningkatan kualitas jalan ini. Saya tak tahu. Mana? Ambil. Bawa semen yang dekat awang, nanti di gudang kasih kami lagi ke Banda Aceh. Teman-teman, cuacanya benar-benar sangat mendukung. Kondisinya sangat cerah, langit membiru, matahari pun bersinar cukup terang, sehingga mudah-mudahan kualitas video yang akan kita berikan ini juga dalam keadaan sangat jernih nantinya. Kita sudah sampai di kawasan wisata Suak Gedebang, Pantai Suak Gedebang. Ini Pak, kalau hari-hari libur biasanya sangat ramai dikunjungi oleh warga. Telepon sudah kan? Dah jual tuh gahan aktif Pak. Iya Pak.
Iya teman-teman, kita sudah sampai di Pribu, tempat penjualan buah-buahan bagi para pelintas yang menggunakan jalan lintas barat. Nah, sekarang teman-teman kita sudah sampai di Desa Arongan atau Kecamatan Arongan Lambalik. Setelah ini baru kita akan sampai di Kecamatan Kenom, Aceh Jaya. Artinya ini adalah kecamatan terakhir Kabupaten Aceh Barat. Setelah ini kita akan memasuki Kabupaten Aceh Jaya. Ya, ini teman-teman persimpangan sebelah kiri jalan lama sebelum tsunami. Namun sebelah kanan ini adalah jalan baru yang dialihkan pada saat setelah tsunami karena jalan lama habis dihempas oleh gelombang tsunami tersebut. Ini nampaknya baru saja di aspal ulang karena di sini memang kemarin terlihat sudah mulai rusak. Ada satu hal teman-teman yang harus benar-benar kita perhatikan di sini ketika kita berkendara, yaitu banyak sekali ternak-ternak warga yang berkeliaran di badan jalan, dan ini tentu saja akan menjadi catatan buat pemerintah. Teman, ini sungguh sangat mengganggu kenyamanan para pelintas. Ini hampir di beberapa kilometer yang kita lewati selalu kita temui ternak-ternak warga khususnya sapi berkeliaran di badan jalan. Benar-benar sangat membuat kita tidak nyaman.
di sini teman-teman yang kita sebutkan tadi, jalan di Kaelon, memang di sini karena rawa-rawa sehingga kondisi jalan sedikit labil, banyak bergelombang. Walaupun sebenarnya setiap tahun itu dilakukan perawatan, namun tetap saja jalan di sini terus bergelombang seperti ini. Di sini baru saja ditingkatkan, kemarin dipasang pengaman di kiri dan kanan jalan, dan mudah-mudahan dengan dilakukan seperti itu akan membuat jalan ini lebih tahan dan tidak akan bergelombang lagi.
Ya teman-teman, kita sudah sampai di jembatan baru di Tenom, dan jembatan ini menjadi salah satu jembatan yang sangat ikonik yang ada di lintasan barat Provinsi Aceh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di Tenom. Ini pusat pertokoannya. Memang Tenom termasuk salah satu kecamatan di Aceh Jaya yang cukup berkembang di samping Kecamatan Lamno atau Kecamatan Jaya. Teman-teman, kita baru saja melewati Kecamatan Tenom, dan
sebentar lagi kita akan menjumpai Kecamatan Panga, dan di sini memang dapat jalan yang lurus teman-teman, sehingga memungkinkan kita untuk bisa memacu kendaraan lebih cepat sedikit. Bahkan di salah satu ruas nanti di depan kita sekitar 5 km lagi terdapat jalan lurus yang jauhnya mencapai hampir 8 km. Teman-teman, kami ingatkan kembali, jika Anda berkenan dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk di komentari di kolom di bawah ini.